dia kok gini gitu loh. Aku dipelototin mulu dari masih, aku agak takut loh. Oh sorry, aku emang orang yang intens. Iya itu terus kan itu kan dari awal, oh ternyata emang Syai gitu kayaknya. Oke, aku lanjut, aku pelototin balik kalau gitu ya. Lanjut lagi Syai. Itu maksudku salah satunya adalah Hai sahabat Rucika, apa kabar? Kembali lagi sama Ines di sini ya di podcast Biru, bincang Rucika mengudara sampai jauh, yes. Semoga sehat-sehat aja. Kalau misalnya podcast Biru biasanya kita ngobrol-ngobrol sama sosok-sosok inspiratif gitu kan. Nah, yang kali ini inspiratif juga, cuman ada tambahannya. Ini juga pasti kamu sudah kenal dan tidak asing lagi dengan karya-karyanya. Wow, cewek cantik yang satu ini asik kayaknya kalau langsung Ines ajak ngobrol aja ya. Halo sahabat Rucika, nama aku Shay dan kalian sedang nonton podcast Biru. Di Bincang Rucika hari ini aku barengan sama Nona Shay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, terima Betul, kasih. baik ya. Sehat? Sehat, tapi kalau waras nggak tahu ya. Kayaknya kalau musisi waras kayaknya agak susah deh. Kayaknya seniman gitu kayaknya harusnya nggak waras gitu. I agree. Iya, itu kan? sebaiknya seperti itu. Emang kadang-kadang orang waras itu, orang yang tidak waras itu lebih menyenangkan. Iya, kayaknya tuh kayak lebih wah all out gitu kan. Ember, kayak orang di depan aku. Betul, agak-agak ya. Agak-agak. Nah, Nona Shay kan kayaknya udah lama gak kedengeran gitu. Yes. Kemana aja Bu? I took a break, Oh, karena butuh apa nih? Butuh suasana yang baru kah atau gimana? To be honest, jadi aku waktu itu sempat lagunya cukup terkenal. Betul ya kan. Siapa coba sedikit lagi dari si Sayang itu gimana? Untuk refreshing telinganya sahabat Rucika lagi gitu. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Segitu aja Nah, Bu, di ya. sini Lebih kita- dari itu harus dibayar. Di sini soalnya. kita tuh merindukan kamu juga Nona Shay Alhamdulillah, kan. masih dirindukan. Emang lagi butuh take a break yang cukup lama kah karena 4 gimana tahun nih? I think ya. Ya, I lumayan took a lama break. ya. Terakhir keluarin single itu 2018. Oke. Wow, ya dan Aduh. sekarang 2022. Tapi it's okay karena kita akan kembali ke industri musik. Oke. Kita sudah udah siap lah untuk kembali. Oke. The reason why kenapa kita ada break lama is because to be honest aku kena mentalnya Oh, oke. gitu loh. So I just felt like banyak hal yang terjadi di dalam dan di sekitar waktu aku bersama dengan label gitu Oke. kan. Banyak hal yang aku pelajarin namun tetap lebih banyak hal lagi yang harus dipelajarin. Oke. Dan aku sadar bahwa ternyata banyak kesalahan persepsi di dalam diri aku sendiri dan itu perlu dibenerin gitu loh. Oke. Yes, sempat pergi ke psikolog juga gitu loh ya kan. So that's what happened dan perlu kembali untuk mengenal diri karena sempat pernah dengar writer's block nggak? Jadi writer's block itu basically ketika seorang penulis atau penulis lagu, lirik, buku, Oke. apapun itu mereka sulit untuk Numpahin semua yang ada di yes, pikiran dan segala macam, Yes. bahkan perasaan ya, nggak yes, bisa. Oke. susah untuk berkarya Oke. gitu loh karena something's wrong Ah, ya kan. Dan aku sempat ngerasa kayak gitu juga kayak masa iya sih pekerjaan aku kok kayak nggak penting gitu loh ya kan, kok kayak aku cuman goyang-goyang badan doang gitu untuk Oke. bikin orang happy tapi lagunya itu kayak nggak berbasis, nggak ada message, nggak konteksnya itu kurang dalam gitu loh ya kan. Something's wrong. Oke, dan itu cukup ngeganggu banget sama mental Nona Shay sendiri ya. Ya. Oke, dan is it okay untuk diceritain gimana proses, maksudnya akhirnya sadar bahwa gue memang butuh bantuan nih kayak gitu. Boleh diceritain nggak ke sahabat Rucika? Jadi ternyata yang bikin, karena aku baru mulai keluar dari itu semua gitu Oke. loh ya kan. Dan aku sadar bahwa ternyata salah satu hal yang membuat proses
healing bahasa Indonesianya gimana ya? Apa ya, healing tuh penyembuhan diri. Penyembuhan seolah-olah kita sakit gitu kan. Itu apa ya? Tapi Sobat Rucika ngerti lah healing itu maksudnya ya. Kita langsung aja. Oke, so kenapa healing prosesnya ternyata lama sekali? Karena baru sadar juga aku itu orangnya amat sangat tertutup. Dan aku tidak akan bercerita ke siapa-siapa, dan bahkan aku sulit untuk jujur dengan diri aku sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa jujur dengan diri sendiri, bagaimana kita mau memecahkan masalah yang ada di dalam diri kita? Dan kita kadang-kadang manusia itu kan kita ini banget ya, sosial. Bagaimanapun desain dan struktur dan DNA kita adalah untuk bersosialisasi. Ngobrol, cerita, ya. Kita nggak diciptakan untuk sendirian aja gitu loh ya kan. Kita membutuhkan manusia lain. Jadi gimana caranya bisa deket sama orang, dalam sama teman gitu loh ya kan. Kalau misalnya aku tidak berani bercerita dan menjadi jujur kepada diri aku sendiri, aku tidak akan bisa membagikan kejujuran itu kepada orang lain. Sementara kalau kita tidak bisa jujur, hubungan kita juga surface level aja gitu loh. Kita tidak akan bisa deep. That's right. So it was bad. Sampai teman aku yang sekarang kita udah temenan 15 tahun, sampai dia tuh bilang gini, kalau kamu emang nggak bisa jujur sama aku, ya udah nggak apa-apa, jangan kontak aku. Bener-bener sampai aku ngerasa kayak aku tuh di titik nol. Tapi alhamdulillah untuk itu, karena akhirnya udah nggak ada pelarian lagi. Yuk kita masuk ke dalam diri, kita cari permasalahannya, kita memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan kepada diri kita sendiri, supaya kita bisa move on, supaya kita bisa menjadi berguna kepada dunia di sekitar kita. Nah gitu. Jadi tapi hal tersebut Nona Shika kamu rasain itu benar-benar baru pas nyemplung, karena dengan kehektikan kesibukan kamu pada saat lagi launching Sayang gitu kan pasti nggak gitu kerasa, terus tiba-tiba, atau memang dari awal sudah cukup merasakan kayak oh gue ada yang salah nih kayak gitu? It was a lot of pressure, kayak pressure-nya gila, pressure untuk sempurna, pressure untuk sempurna dari bentuk, pressure untuk sempurna itu dari awal kamu suara. nyemplung industri musik dan itu aku tuh masuk industri musik, aku udah bikin album pas keluar SMA. Jadi kayak masih berkembang gitu loh ya kan. Otaknya ini belum jadi gitu loh ya kan. Terus tiba-tiba dikasih pressure yang luar biasa karena aku kerja itu tidak di satu negara saja gitu loh ya kan. Jadi kayak wow, ternyata itu untuk kenal diri sendiri aja nggak ada waktu pada saat itu berarti ya. I mean untuk naik ke atas panggung aja tuh jadi deg-degan gitu loh, kayak second guessing diri aku sendiri, tidak percaya diri sama sekali gitu loh ya kan. Dan gimana kita mau bikin orang lain bahagia kalau kita tidak bahagia? Gimana caranya kita menolong orang untuk jadi lebih pede kalau kitanya sendiri nggak pede sebenarnya gitu loh. Dan sekarang you feel much better? Yes, thank you. Jadi cukup dengan 4 tahun rehat tersebut udah mulai memahami diri sendiri, menerima yang pastinya ya. Sudah mulai menerima diri sendiri juga, dan jebret ya kalau kata komentator bola sih ya. Jebret kamu keluar dengan single baru lagi, gebrakan baru lagi dengan genre yang jebret beda lagi beda banget ya, Party in the Sky, right? Party in the Sky. Ya, kenapa kamu tiba-tiba EDM-an sis? Jadi sempat mikir gitu loh ya kan, kita mau masuk EDM atau kita mau masuk jazz, karena aku dua-duanya suka gitu loh ya kan, jazz blues kind of thing gitu. I really like that. Namun kayaknya EDM sih gitu loh. Dan ternyata EDM yang serak sama aku, yang terus aku bikin sampai hari ini, itu tuh banyak inspirasinya dari 70-an, 80-an Indonesia dan luar negeri gitu loh ya kan. Kenapa? Karena aku sempat ngerasa bosen total. Teman-teman di rumah pernah ngerasain itu nggak sih, kayak kenapa setiap kali kita buka radio gitu lagi. Kenapa pas kita buka Spotify kayaknya begitu lagi. It got so boring, right? Jadi aku yang kayak oke, nggak bisa nih kayak gini, karena aku nggak bisa hidup tanpa musik. Akhirnya mulai dibuka nih koleksi vinil. Koleksi vinil dibuka. Dan satu hal yang luar biasa menarik tentang vinil adalah kita masukin, kita play, dan kita
terpaksa untuk duduk mendengarkan diam tenang. Oke. Berbeda dengan Spotify. Spotify kita pasang, tapi setiap lagunya itu berubah. Iya, ya kan? moodnya ya. Apalagi kalau kita buka playlist ya kan. Bukan hal yang buruk, tapi kenyataannya seperti itu. Kita terinfeksi oleh moodnya penyanyi, genre-nya berbeda-beda, penyanyinya beda-beda, yang diomongin beda-beda. Tapi kalau kita mendengarkan album, seperti kita dulu pas kita masih kecil, ember, it's a different quality, it's luar biasa banget karena kita bisa fokus dan menyatu dengan artisnya dan mendengarkan pesan yang sedang diberikan dan memperbolehkan diri kita untuk merasakan apa yang artisnya ingin kita rasakan. Karena itu adalah kehebatan musik. Musik itu ada untuk mengangkat perasaan-perasaan kita. Supaya kita yang merasa sedikit beku misalnya, ya kaku. Ketika kita mendengarkan musik yang benar, itu kita bisa naik tuh emosi-emosinya. Mau itu kita naikin emosi amarah kita dengan lagu rock misalnya, atau kesedihan kita dengan lagu-lagu yang lo-fi atau lagu-lagu sedih atau lagu-lagu blues sekalipun gitu loh ya kan, atau lagu-lagu yang happy, yang party, yang EDM yang tentang bercintalah dan segala macam gitu. Ini semua ada kegunaannya masing-masing. Karena perasaan itu nggak boleh dipendem. Itu kan yang bikin aku sakit. Iya, betul. Karena aku pendem semuanya. Tapi musik itu bisa meluapkan itu semua dan setidaknya kita merasakan. Karena itu adalah hadiah terindah dari musik. Nah, kalau misalnya nih, to be honest ya, kalau ngomongin soal EDM di industri musik Indonesia, ya kan ya, kayak kalau misalnya boleh dilihat, belum banyak masyarakat gitu kan ya, orang-orang Indonesia yang into EDM. Terus gimana kamu memikirkan kayak gitu toh? It's called a niche. Jadi memang Indonesia itu setahu aku ya, paling besar pasarnya untuk musik adalah lagu-lagu sedih, lagu-lagu putus cinta, lagu dangdut, dan yang lebih mengarah ke Melayu. Itu adalah mayoritas. Itu mayoritas. Makanya dulu lagu sayang tuh masuk. Betul. Tapi yang aku bikin sekarang itu memang segmented atau niche gitu. Karena ya aku ngejar orang-orang khusus. Aku pengen orang-orang yang bisa berhubungan dengan musik ini untuk mendapatkan pesan yang lebih baik mungkin dari message yang aku bikin. Jadi gini deh, kira-kira gini, kita di klub malam, kita lagi party hebat, tapi tiba-tiba ada message yang bisa ngebangun atau menolong orang yang mendengarkan. Itu niat kamu bikin si Party in the Sky ini? Yes. Party in the Sky dan lagu aku yang Up and Away itu adalah single terakhir yang keluar. Up and Away itu lagunya dari jauh tuh menyenangkan sekali. Tapi kalau di kulik lirik ya? Kalau dikulik liriknya, it's about abuse. So bisa memposisikan diri di dua tempat. Kita dengerin dari jauh, genjreng-genjreng di klub malam gitu. Tapi ketika kita lagi sendirian, walaupun kita suka lagu genre EDM, kita bisa mendengarkan liriknya dan mikir, oh, gue nggak sendirian. Gue bukan satu-satunya orang yang pernah diginiin. Dan gue bisa keluar. Kalau orang ini bisa keluar dari itu, gue juga bisa. Berarti salah satu curhatan kamu dong ya? Always. Selalu ya. You nanya ke siapapun, musisi manapun, pasti mereka ngomong kayak walaupun gitu. Jawabannya enggak, ini punya teman aku cerita. Ngomongnya gitu. Ya kan, tapi pasti mostly adalah curhatan desa gitu kan, curhatan kamu sendiri ya. Dan udah ada niat lagi bikin ini enggak album?